KPK menetapkan Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiyariye atau Edi Hiyariye sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Selain Wamenkumham, 2 orang staf Edi Hiyariye dan pemberi suap juga ditetapkan sebagai tersangka. KPK menyebut telah menetapkan status tersangka Wamenkumham beberapa pekan sebelumnya. Wamenkumham diduga menerima suap terkait sengketa akta perusahaan tambang melalui rekening stafnya. Sementara dugaan kasus gratifikasi nilainya mencapai 1 miliar rupiah. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Sab ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya dari pihak penerima 3 pemberi 1 itu clear ya. KPK menyebut bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait kasus suap dan gratifikasi Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiyariye. KPK menelusuri dugaan uang yang mengalir ke rekening orang dekat Wamenkumham. 2 orang dekat Wamenkumham diduga menerima aliran uang dari PT CLM dengan total 7 miliar rupiah. KPK mendalami bukti transaksi itu melalui PPATK, termasuk menelusuri transaksi yang diduga bermasalah dari rekening 2 orang dekat Wamenkumham. Terkait dengan itu, kami sudah lakukan koordinasi dengan PPATK. Kami sudah lama ada sinergi dengan pihak PPATK untuk menelusuri aliran uang dan juga transaksi yang mencurigakan, termasuk untuk perkara dugaan gratifikasi di Kementerian Hukum dan HAM ini, kami juga sudah mendapatkan banyak data dari PPATK yang berikutnya kami lakukan analisis lebih jauh nanti dalam proses penyidikan sebagai bahan materi penyidikan. KPK menetapkan status tersangka kepada Wamenkumham untuk perkara dugaan suap 7 miliar rupiah melalui rekening 2 stafnya. Selain itu ada dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Kedua perkara itu diduga terjadi pada 2022 lalu. Meski demikian Wamenkumham Edi Hiyariye membantah pernah menerima uang berkaitan dengan tugas atau kewenangannya. Lalu bagaimana praktik suap dan gratifikasi bisa dibuktikan KPK dalam perkara suap dan gratifikasi yang menyeret Wamenkumham? Analisisnya akan kami bahas bersama peneliti ICW Kurnia Ramadana. Kami juga mengundang perwakilan dari KPK tapi belum mendapatkan respons hingga saat ini. Selamat petang Mas Kurnia. Selamat petang, Assalamualaikum Mbak Cindy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kurnia, saya ingin tanggapan Anda soal kasus gratifikasi dan suap yang diduga menjerat Wamenkumham. Tidak hanya Wamenkumham, Prof. Edi ini juga dikenal sebagai guru besar hukum UGM. Ini bagaimana orang yang sangat paham hukum, yang orang selama ini dilihat sebagai seorang pegawai dari hukum gitu, terjerat kasus korupsi. Ya, tentu ini adalah hal yang amat disayangkan ya. Karena Profesor Edi cukup vokal terkait dengan isu pemberantasan korupsi, apalagi kalau masyarakat melihat buku-buku karya Prof. Edi itu ada beberapa yang menyinggung soal pemberantasan korupsi. Namun lagi-lagi dalam konstruksi kasus ini, sebenarnya kasus ini bukan cerita yang baru. Lebih dari 3 bulan yang lalu, isunya sudah sempat mencuat terkait dengan laporan dari IPW ke KPK. Kalau kita bedah kasusnya, saat ini ada 2 indikasi tindak pidana yang disangkakan kepada Prof. Edi. 1, tindak pidana suap yang tentu harus dilihat adalah apa konsensus, apa kesepakatan antara pemberi dan penerima. Bahkan di sini ada fenomena layering, di mana tidak satu penyelenggara menerima, tapi melalui 2 orang dekatnya. Itu yang juga harus ditelisik lebih lanjut. Selain dari itu juga ada indikasi gratifikasi. Mbak Cindy, momentum penanganan perkara ini menjadi penting. Kalau kita mencermati pernyataan dari KPK, suapnya 7 miliar, gratifikasinya 1 miliar. Pertanyaan lebih lanjutnya adalah, apakah seluruh aliran atau transaksi keuangan, tidak hanya transaksi keuangan Prof. Edi, tapi transaksi keuangan orang-orang dekatnya sudah di-track secara menyeluruh atau belum? Ini menggunakan delik tindak pidana korupsi gratifikasi, sehingga ketika Prof. Edi resmi menjadi penyelenggara negara, maka seluruh transaksi yang bersangkutan maupun orang dekatnya itu bisa di-track oleh PPATK. Apa kuncinya? Apakah transaksi itu mencurigakan atau tidak? Wajar atau tidak dengan penghasilan Prof. Edi?
Maka dari itu ketika tidak wajar, itu merupakan bukti untuk menguatkan sangkaan gratifikasi. Apalagi jika gratifikasi dan suap itu sudah beralih bentuk, sudah berubah bentuk. Ketika Pencucian itu uang terjadi, artinya menurut Anda? maka bisa dijerat dengan Undang-Undang 8 2010 atau Undang-Undang Pencucian Uang. Demikian Mbak Cindy. Oke, Anda melihat juga bukti-bukti yang dimiliki oleh KPK sangat kuat sehingga bisa menetapkan Wamenkumham Prof. Edi Hiarie sebagai tersangka dalam kasus ini. Karena fenomena kasus seperti ini bukan kali pertama terjadi. Ketika ada koordinasi antara penegak hukum dengan PPATK dan ada delik gratifikasi di sana, biasanya itu sudah kuat. Apalagi ketika sudah menetapkan tersangka, berarti KPK telah memiliki dua bukti permulaan yang cukup. Saya rasa Prof. Edi juga memahami soal itu, apalagi sudah dikirimkan SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan oleh KPK. Dan ini yang menjadi penting karena proses penegakan hukumnya sudah naik di penyidikan, sudah ada tersangkanya, maka ICW menghimbau tidak ada pihak-pihak yang berupaya untuk menghalang-halangi proses hukum. Bahkan jika dibutuhkan, KPK bisa melakukan sejumlah hal, Mbak Cindy. Bisa melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap Prof. Edi atau orang-orang lain. Bahkan bisa melakukan upaya paksa, misalnya berupa penangkapan dan penahanan. Saya rasa alasan belum diperiksa di tingkat penyidikan itu bukan alasan hukum, karena pada dasarnya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah keterpenuhan dua alat bukti atau yang lazim disebut bukti permulaan yang cukup. Tapi apakah Anda melihat KPK lama mengumumkan tersangka dalam kasus ini meskipun gelar perkara sudah dilakukan dan Ali Fikri juga sempat menyebut kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Anda melihat ada yang janggal? Tentu yang masyarakat sayangkan, Mbak Cindy, penerapan pasal 5 Undang-Undang KPK yang bicara tentang transparansi, akuntabilitas itu tidak terjadi. Bahkan diakui oleh pimpinan KPK, masyarakat lebih tahu terlebih dahulu dari pemberitaan ketimbang dari penegak hukum. Ini yang rasa-rasanya harus berubah, dan memang praktik seperti ini justru lahir di era Pak Firly Bahuri. Itu yang menjadi kendala itu ada di proses mana untuk penetapan tersangka menurut Anda, Mas Kurnia? Ya, penetapan tersangka sudah pasti harus di tingkat penyidikan. Dan kalau menurut KPK periode-periode sebelumnya yang lazim terjadi, ketika sudah ada penetapan tersangka, KPK harus mengumumkan kepada publik. Tidak hanya mengumumkan kepada tersangka, karena pada dasarnya KPK bertanggung jawab kepada publik dan berangkat dari asas keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas. Ada pihak yang menghalang-halangi menurut Anda? Itu yang harus dicermati oleh KPK. Karena Mbak Cindy, itu ada deliknya, diatur di dalam pasal 21 Undang-Undang Tipikor, atau yang lazim dikenal dengan istilah obstruction of justice. Jadi, ketika ada pihak yang berupaya menghalangi proses hukum, mereka dapat dijerat dengan pidana penjara maksimal 12 tahun. Dan terhadap Profesor Edi selaku Wamenkumham, karena sudah ditetapkan sebagai tersangka, sebaiknya mengundurkan diri sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM agar bisa fokus menjalani proses hukum dan tidak mengganggu kerja-kerja yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Baik, kembali kita membahas soal kasus gratifikasi dan juga suap yang menjerat Wamenkumham Prof. Edi Hiarie dan juga terancam nanti tindak pidana pencucian uang. Di mana peran Wamenkumham dalam perkara ini sebenarnya, Mas Kurnia? Ya, kalau kita membaca dari sejumlah pemberitaan yang sudah ramai mengabarkan praktik ini, ada seseorang yang memiliki perusahaan memberikan dana kepada Prof. Edi melalui dua orang dekatnya sejumlah miliaran rupiah. Kemudian Prof. Edi diduga membantu kepengurusan keperdataan perusahaan itu. Dan di sana ketika ada kesepakatan di antara keduanya atau tidak usah kesepakatan tapi saling mengetahui. Ketika saling mengetahui, pemberian itu diberikan kepada orang dekat Prof. Edi yang berujung pada pemberian kepada Prof. Edi, di sana sudah dapat dijerat dengan tindak pidana suap. Jadi kewenangan sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM untuk mengurusi keperdataan suatu korporasi di Sulawesi Selatan, rasa-rasanya itu yang saat ini sedang disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan jabatannya sebagai Wamenkumham, apakah itu akan memperberat hukuman nanti? Iya, mestinya ada satu pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
ketika seorang pejabat publik dijerat penegakan hukum, apalagi tindak pidana korupsi harusnya dijadikan alasan pemberat. Itu yang ada di KUHP dan sangat mungkin Oke. untuk diterapkan kepada Profesor Edy Omar Syarif Hiraij. Baik, dalam pernyataannya tadi Prof. Edy bilang ketika disampaikan sebagai tersangka kasus korupsi di KPK, Prof. Edy membantahnya dengan mengatakan tadi sudah disebutkan oleh Mas Kurnia juga belum mendapatkan sprindik ataupun SPDP yang dianggap Mas Kurnia itu bukan alasan yang tepat. Jika demikian dengan ada bantahan seperti itu, lalu apa yang harus dilakukan KPK untuk proses hukum selanjutnya? Iya, saya rasa itu alasan yang sering kali kita dengar dari orang-orang yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Kami rasa itu bukan jadi soal. Dan memang upaya hukum perlawanan itu disediakan di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketika Prof. Edy tidak sepakat dengan penetapan tersangka, silahkan tempuh pra-peradilan. Dan jalur pra-peradilan itu sama sekali tidak mengganggu proses penegakan hukum material di KPK. Apa yang harus dilakukan oleh KPK sekarang, Mbak Cindy? KPK harus segera misalnya melengkapi, menguatkan bukti-bukti dengan memanggil misalnya Profesor Edy Omar Syarif Hiraij sebagai tersangka. Ketika ada alasan subjektif penyidik, satu, khawatir yang bersangkutan melarikan diri, mengulangi tindak pidana, menghancurkan bukti, maka Prof. Edy dapat dilakukan penahanan. Itu, Mbak Cindy. Dan Prof. Edy lebih bijak mundur dari jabatannya sebagai Wamenkumham, gitu ya? Benar sekali. Baik, terkait dengan kasus ini sudah ada 2 orang dekat Prof. Edy yang juga dijadikan tersangka. Siapa lagi dan akan menjadi pintu masuk kemana lagi nih kasus ini, Mas Kurnia, untuk lebih luasnya lagi? Ya, itu yang harus ditelusuri lebih lanjut terkait dengan delik gratifikasi. Karena Mbak Cindy, delik gratifikasi di dalam pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu disebutkan pemberian dalam arti luas. Maka dari itu ketika pemberian itu masuk ke rekening Prof. Edy atau ke rekening orang sekitar Prof. Edy, maka yang harus dilihat adalah kesesuaian dengan pendapatan mereka. Misalnya, ketika Prof. Edy digaji 20 juta rupiah per bulan, tiba-tiba masuk 2 miliar, 3 miliar. Tentu itu yang harus dibuktikan oleh Prof. Edy nanti, karena Mbak Cindy, yang menarik kalau menggunakan delik gratifikasi, ada mekanisme pembuktian terbalik di persidangan. Nanti terdakwa akan membuktikan apakah perolehan ini dapat dibuktikan atau tidak dari perolehan yang wajar. Ketika tidak dapat dibuktikan, maka harta tersebut dapat dirampas untuk negara. Itu menariknya kalau mengkombinasikan suap dan juga gratifikasi. Apalagi sudah melibatkan PPATK, seharusnya mudah ya untuk membuktikan ini ya? Tidak sulit lagi karena PPATK punya catatan lengkap. Baik. Dan bisa menelusuri bukan follow the suspect. Pendekatan PPATK adalah follow the money. Mereka akan mengikuti aliran uang ini kemana, sehingga nanti laporan tersebut diperkuat oleh penyidik KPK untuk mencari perbuatan melawan hukumnya. Ketika itu terpenuhi, clear saya rasa delik gratifikasi dapat disangkakan kepada mereka. Baik, terima kasih Mas Kurnia Ramadana, peneliti dari ICW. Kita lihat bagaimana nanti kasus ini berjalan dan berproses di Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekali lagi terima kasih Mas Kurnia Ramadana sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam.